Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Bima Bramasta. Dan saya Nafan Karmadani. Saya Muhammad Helmi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk pemenuhan nilai tugas besar dari mata kuliah pemrograman Python yang diampu oleh Bapak Prasetyo Yuliantoro STMT. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan source code yang telah kami buat berkaitan dengan file datasheet 10 yang kelompok kami dapatkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pemrograman Python oleh kelompok 6 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bima Bramasta. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembagian job testnya untuk Bima Bramasta. Job testnya adalah membuat source code dan membuat PowerPoint. Dan saya sendiri Novan Karmadani, job testnya membuat source code dan membuat PowerPoint. Dan Muhammad Helmi job testnya untuk membuat source code. Nah, di sini saya akan menjelaskan project-nya. Yang pertama, koreksi dataset 10. Nah, kami diperkenankan untuk membuat file Python untuk memperbaiki kesalahan atau anomali yang ada di dalam dataset 10. Nah, kemudian setelah file Python dari dataset 10 sudah difixkan atau sudah benar, maka selanjutnya mahasiswa diperkenankan untuk membuat file Python untuk menghitung statistik dari dataset 10 yang sudah dikoreksi. Nah, di sini saya akan menampilkan datasetnya. Nah, di sini terdapat suatu anomali di mana terdapat kolom NIM yang berisi nilai atau tertukar dan kolom yang tidak memiliki NIM, dan terdapat anomali di mana terdapat jurusan di sini prodi ya, PT 12JB dan sebagainya. Jadi di sini anomalinya terbilang banyak ya. Di samping data yang tertukar dan NIM yang enggak ada, yang NIM-nya tidak ada, dan terdapat huruf di kolom tersebut. Nah, jadi kami ditugaskan untuk membuat suatu program untuk mengkoreksi atau merapihkan dataset 10 tersebut. Nah, jadi di sini kami menggunakan pandas. Jadi pertama kita import dulu filenya, file path-nya disesuaikan dengan nanti sumber filenya, disesuaikan dengan sumber filenya. Kemudian file tersebut nantinya setelah difixkan maka akan disimpan dalam folder yang sama. Nah, kemudian di menu yang ini data pdread itu untuk membaca data atau meload ya. Kemudian kolom ini untuk mengidentifikasi kolomnya. Maksudnya seperti kolom 1 itu NIM, kolom 2 tugas dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi yang ada di sini dari def sampai return row itu merupakan fungsi untuk processing data, di mana fungsi yang pertama ini yang ada lambda x srx digit copy ini untuk menghapus baris yang tidak memiliki name valid. Nah, jadi eh, yang tidak memiliki name ini akan dihapus dan semua data ini akan diurutkan nantinya. Nah, kemudian selanjutnya untuk dari ini if strlocal ini akan menjadikan eh, panjang data yang ada di kolom NIM itu lebih dari 8 ya. 8 sampai 10 digit. Jadi nantinya yang ada NIM-nya itu bakal tertampil seperti itu, terbacanya seperti itu. Nah, untuk dev apply ini fungsi untuk menerapkan setiap barisnya. Kemudian ini untuk memastikan eh, semua kolom selain NIM bertipe numerik, yang mana artinya jika terdapat seperti tadi ya, prodi seperti TT sebagai macam itu bakal tidak valid. Kemudian
lakukan processing data seperti ini. Nah, nantinya outputnya adalah yang tadi ini, dataset 10 fix. Nah, kita coba jalankan. Nah, bakal tertampil di dataset 10 fix. Nah, ini merupakan dataset yang sudah dibenarkan di mana NIM-nya sudah terurut dan tidak ada anomali-anomali tipe data yang tidak sesuai. Nah, kemudian selanjutnya mahasiswa diperkenankan untuk membuat suatu program Python untuk eh, perhitungan statistik. Nah, di mana perhitungan statistik itu ada pada statistik.py di sini. Nah, pada perhitungan statistik juga masih menggunakan pandas, di mana file path untuk membaca file CSV-nya yaitu dataset 10 fixed. Nah, di sini sudah ada. Dan kemudian def calculate statistik itu sebagai fungsi untuk menghitung statistik dari data frame. Kemudian perhitungan statistik di sini meliputi nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, dan nilai minimum, di mana di sini sudah tertulis. Kemudian pada menu ini juga terdapat kolom pertama itu diabaikan ya, tidak diikut sertakan dalam min, median, max, min juga. Tidak disertakan karena itu NIM, jika nilai mengabaikan nilai jika NIM itu ada. Nah, di sini akan menghitung statistik untuk data yang sudah difiksakan tadi. Nah, akan menampilkan, nah fungsi 4K ini akan menampilkan hasil statistik di terminal. Nah, coba kita run. Nah, maka di sini tertampil untuk statistik untuk tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS tertera pada terminal. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Mas Bima Permasta dan Mas Helmi ya, dan Mas Muhammad Helmi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme berupa dokumentasi program. Jadi di sini kami menampilkan dokumentasi program yang telah kami buat menggunakan software Visual Studio Code. Kurang lebih ada 43 baris. Di dalamnya terdapat beberapa perintah seperti import pandas ASPD untuk mengimport library pandas untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk data frame. Kemudian ada import OS, bagaimana dokumentasi kami pada baris kedua, yaitu gunanya untuk mengimpor library OS untuk bekerja dengan operasi sistem terkait pet file. Kemudian yang kedua menentukan pet file input dan outputnya. Jadi kami menggunakan file pet pada baris kelima di dokumentasi kami. Ini untuk mendefinisikan pet file input dari dataset 10.csv. File tersebut akan digunakan untuk proses pre-processing. Kemudian ada output file underscore pet. Ini ada pada baris ke-6 mendefinisikan pet file output dari file dataset 10 underscore fix.csv di folder yang sama dengan file input. File ini akan menyimpan hasil dari data yang sudah diproses. Kemudian dalam source code yang telah kami buat terdapat data variabel yang kami buat, yaitu data sama dengan pd read csv vakurung file path elementer sama dengan titik koma header sama dengan non tutup kurung. Nah, ini terdapat pada baris ke-9 ya. Oke, baris ke-9. Fungsinya untuk membuat dataset dari file CSV menggunakan delimiter tanpa header. Data disimpan ke dalam data frame data. Kemudian yang keempat, kami juga menentukan nama kolom menggunakan perintah data kolom sama dengan buka kurung siku, NIM, tugas 1, tugas 2, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS. Di sini terdapat ada baris ke-12 pada kolom. Baris ke-12 pada
source code yang telah kami buat menggunakan Visual Studio Code. Fungsinya untuk menetapkan nama kolom untuk dataset dengan asumsi bahwa dataset memiliki 7 kolom. Yang kelima, juga kami menerapkan fungsi untuk pre-processing data, yaitu source code-nya terdapat pada baris ke-17. Pada baris ke-17, pada dokumentasi kami ini, yaitu gunanya untuk memfilter baris yang memiliki NIM valid atau berisi angka dengan panjang antara 8 hingga 10 digit. Hanya baris dengan NIM valid yang disalin ke data frame baru df. Kemudian selanjutnya ada fungsi lain seperti correct underscore NIM underscore n underscore scores. Ini memastikan bahwa NIM berisi angka dengan panjang 8 sampai 10 digit dan akan mengoreksi jika kolom NIM dan nilai tugas 1 hingga UAS tertukar. Jika NIM tidak valid dan ditemukan nilai yang tampak sebagai NIM di salah satu kolom nilai, maka nilai di kolom tersebut akan ditukar dengan nilai di kolom NIM. Oke, kemudian ada perintah df.apply. Ada baris ke-30 ya. Pada baris ke-30, tujuannya untuk menerapkan fungsi correct underscore NIM underscore n underscore scores pada setiap baris data frame. Kemudian ada perintah lagi yaitu pada baris ke-34, tujuannya untuk mengkonversi kolom yang berisi nilai selain NIM menjadi tipe numerik. Jika ada nilai non-numerik, akan diubah menjadi 0. Sebagaimana yang ditugaskan. Kemudian yang keenam, menjalankan pre-processing data. Di sini kami menerapkan fungsi pre-process underscore data pada data frame data untuk mendapatkan data yang sudah diproses. Selanjutnya ada poin ketujuh yaitu menyimpan dataset yang sudah diproses. Jadi ada perintah preprocessed underscore data dot to underscore csv kurung output underscore file underscore path koma spasi index sama dengan files tutup kurung. Nah, jadi fungsinya shortcode ini bertujuan untuk menyimpan data frame preprocess underscore data dalam file csv baru, yaitu nanti file tersebut akan muncul pada saat output, terdapat di output tanpa menyertakan indeks. Jadi kodenya sendiri terdapat pada baris ke-42. Ke-42 baris. Kemudian ada print buka kurung F koma tanda petik 2 pre-process data save to output underscore file underscore path tutup kurung menampilkan pesan konfirmasi bahwa data yang sudah diproses berhasil disimpan. Oke, kode source code ini terdapat pada baris ke-43 yaitu baris terakhir kode kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Helmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut untuk perhitungan data statistik. Yang pertama, mengimpor library pada baris 1 dan 2. Impact Pandas SPD mengimpor library Pandas untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Import NumPy SNP mengimpor library NumPy untuk melakukan perhitungan statistik pada data. Yang kedua, membaca file CSV. Terdapat pada baris 5 dan 6. File path rc user
HP dokumen tugas program datasheet fixed CSV mendefinisikan path untuk file CSV yang akan dibaca. Pada baris ke-6 ada data dengan pdread underscore CSV. Memuat datasheet dari file CSV di datasheet 10 ke dalam data frame data. Selanjutnya yang ketiga, fungsi untuk menghitung statistik dari data frame. Fungsi terdapat pada kolom 9. Di fungsi calculate, statistik ini digunakan untuk menghitung statistik dasar dari kolom data, selain kolom pertama atau NIM di data frame. Langkah-langkah di fungsi ada stats, inisialisasi dictionary stats untuk menyimpan hasil statistik dari setiap kolom. Yang kedua ada for column in df dot columns melakukan iterasi pada setiap kolom kecuali kolom pertama. Diasumsikan sebagai NIM. Yang ketiga ada values, mengambil nilai pada kolom saat ini dengan mengabaikan nilai none, sehingga hanya nilai yang valid yang digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya ada menghitung statistik di baris 14 sampai baris 17. Dari mean menghitung rata-rata dengan NP-min values. Dari median menghitung nilai tengah dengan NP median. Max mengambil nilai maksimum dengan NP max. Min mengambil nilai minimum dengan NP min. Setiap hasil statistik untuk kolom disimpan ke dalam dictionary. Stats dengan nama kolom sebagai kuncinya. Return stats mengembalikan dictionary stats yang berisi statistik dari setiap kolom, kecuali kolom name. Yang keempat, ada menghitung statistik untuk data. Pada kolom 22, static test. Calculate underscore static test data. Memanggil fungsi calculate static test pada data frame data dan menyimpan hasilnya dalam statistik. Yang kelima ada menampilkan hasil statistik di baris 25 ya sampai 29. For key stats in statics item melakukan iterasi pada setiap kolom selain name beserta statistiknya. Print F statistik untuk key. Menampilkan judul untuk kolom yang sedang diproses. Selanjutnya ada for metric value in stats items melakukan iterasi pada setiap metrik statistik, mean, median, max, dan min, beserta lainnya. Di langkah selanjutnya ada print metrik capitalis value 2F menampilkan nama metrik dan nilainya dengan format 2 angka desimal. Selanjutnya ada print n menambahkan baris kosong setelah setiap statistik kolom untuk membuat tampilan lebih rapi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.